segera menemukan bakat. Pertanyaan berikut adalah, tapi kan gua harus berubah. Tidak bisa menjadikan diri kita ini sebagai standar dan harus berlaku bagi orang lain. Iya lu. Ada orang yang dengan cepat bisa berubah, tapi ada juga orang yang butuh waktu panjang Meyakinkan dirinya untuk berubah. Itu nggak masuk akal. Terus gue bilang, bukan nggak masuk akal kali, mungkin akal lo aja belum masuk gitu. Oke, kita stop dulu di COVID. Kita sekarang mau bergerak ke bakat nih masalahnya. Ya. Iya kan, bahwa setiap kita pasti lu bilang dari 8 itu kan punya 2 maksimal ya kalau nggak salah ya. Ya. Iya kan, dari sekian banyak itu. Nah kemudian kan ada juga yang bertanya, terus kalau sudah tahu ilmunya gue mau berubah, dikaitkan dengan ilmu yang lu tadi sampaikan, ada 4 jenis orang. Berarti ini ada tambahan ilmu lagi nih buat mereka. Gue tuh yang mana satu kalau gitu kan? Iya dong. Ini namanya change preference. Oke. Preference ya. Jadi kecenderungan kita dalam perubahan, dalam menyikapi perubahan. Iya. Jadi ada orang yang eksperimental, dia bukan hanya mau tapi menginisiasi perubahan tadi itu ya. Iya. Ada yang logis, dia mau berubah asal punya alasan logis. Ada wisdom, ada why it is important for me-nya. Iya. Kemudian ada orang yang sosial, bareng-bareng asal sudah banyak ya dia ikut. Gitu. Ada yang analytical. Jadi lu juga, kita nih harus tahu dulu aku yang mana. Iya betul kan. Makanya lu pernah nggak melihat fenomena kayak gini? Lu susah amat sih, gua aja udah begini nggak masalah lu gitu ya. Iya, gue sering lihat kayak gitu. Makanya kita itu tidak bisa, gua bilang, tidak bisa menjadikan diri kita ini sebagai standar dan harus berlaku bagi orang lain. Iya lu itu orangnya sosial ya, lu gampang berubah asal sudah banyak orang. Tapi teman kita ini analytical loh, dia kalau nggak ada evidence sangat kuat, bukti empiris dia nggak mau. Ya artinya pembicaraan kita ini kan sebetulnya kita ambil bahan bakunya dari pertemuan sebelumnya. Iya. Setelah tahu teorinya, setelah tahu informasi yang kita sampaikan dan kemudian bertanya-tanya kembali mereka, iya, gue harus segera menemukan bakat. Pertanyaan berikut adalah, tapi kan gue harus berubah. Iya dong. Dan kemudian ternyata berubah itu kan lu bilang nggak gampang, karena ada masa transisi di situ kan. Tadi bahasa lu kan, lu harus ending, new zona netral, new beginning. Untuk ke situ, tadi lu bilang kalau gua nggak salah tangkap, ada orang yang dengan cepat bisa berubah, tapi ada juga orang yang butuh waktu panjang meyakinkan dirinya untuk berubah, gitu ya. Oke, kira-kira ada tips apa lagi bro yang lu bisa sampaikan ke teman-teman nih? Karena audiens kita ini heterogen kalau gue lihat ya. Ada ibu-ibu yang punya anak, dia concern loh dengan apa yang kita bahas kemarin itu. Ini anak saya katanya ada yang udah SMA kelas 3, dia mau kuliah, ya kan? Ada juga mereka yang sudah bekerja dan seterusnya. Ini kira-kira tipsnya apa bro? Pertama, singkat saja, karena lo nanti bahas di confirmation ya. Kenali diri dulu ya, sebelum kita ngomongin orang. Mau mempengaruhi orang, nomor 1 kenali diri. Aku itu dari 4 tipikal preferensi perubahan itu yang mana? Apakah aku orang yang bosenan, suka menginisiasi sesuatu yang baru, atau aku perlu alasan logis yang mana gitu dari ELSA itu? ELSA. Nah, setelah kau tahu kau punya preferensi apa, baru kau lihat orang-orang terdekat, terkasihmu, istrimu, suami, anak misalnya, ponakan, so on and so forth. Dia itu apa? Jadi setelah kita tahu, baru kita harus tahu. Jadi gini, kalau kita nggak tahu penyakitnya macam mana kita tahu cara menyembuhkannya. Betul. Oh, misalnya gini nih, ini ponakan gua nih orangnya sangat logik banget ya. Dia perlu alasan sangat kuat. Berarti kalau aku mau mengajak dia melakukan sesuatu yang baru, aku harus siapkan diriku dengan alasan yang sangat logis. Bawa data. Iya. Dari sumber yang kredibel. Iya. Kemudian, enggak nih orangnya tipikalnya yang sosial itu, tinggal bilang ini udah banyak lu yang bikin ginian. Atau dia diajak ketemu orang-orang yang sudah. Itu gampang. Nah kalau gua urut ya Van, gua urut mana yang paling gampang diajak berubah bagi. Kalaupun harus diurut dalam perspektif effort yang kita keluarkan. Gua tebak dulu boleh nggak? Ya boleh. Yang pertama kalau menurut gua adalah yang paling gampang ya, itu adalah si ini LLELSS, si sosial. Menurut gua ya. Kenapa? Karena dia tinggal ngelihat orang banyak, dia langsung ikutan berubah.
Yang kedua adalah yang pertama itu adalah eksperimental. Iya kan? Yang ketiga adalah si logical, yang terakhir yang paling berat itu adalah si analytical. Menurut gue itu. Mix sedikit, yang 1-2 dibalik dikit. Jadi yang paling gampang tentu saja eksperimental. Karena even tanpa lu ngajak, orang ini memang mencari perubahan, menginisiasi. Bahkan dia bikin perubahan. Orang ini adalah kalau kita sebut itu somebody who loves newness, suka kebaruan. Nomor 2 adalah social, asal semua sudah ini dia. Berarti ES dulu ya berarti. Ya S lah jadinya. S lah, oke. S lah. Tapi kalau S lah dibaca nggak asik. Jadi gitu bikin Elsa biar mudah diingat. Make sense. Nah, tidak ada satu lebih baik dari yang lain karena semua there are always two sides of the coin. Jadi kayak koin itu kan akan bisa dipakai untuk sebagai alat jual beli tukar gitu. Kalau dua-duanya ada gambar. Jadi sebelah sini apa? Kepala dan ekor. Sama. Ini juga masing-masing punya. Aku cepat aja ya. Jadi misalnya orang eksperimental itu dia gampang berubah, mudah berubah, menyukai perubahan, menginisiasi. Tapi ibaratnya dia itu kalau nembak burung, dia itu asal ada burung ditembak sama dia. Tang. Sehingga peluru habis banyak, kosnya banyak, belum tentu kena burungnya. Kalaupun burung kena, lalu dijual harga 100.000, ternyata peluru dia sudah habis 1 juta. Nah, ini potensinya untuk potensi pitfall analisisnya atau apa ya? Potensi kekurangan dari orang tipikal eksperimental. Bayangkan lu punya bos ya, orang nomor 1 dalam satu organisasi yang sangat kuat di eksperimental. Saya pengen bikin ini. Hari ini A, besok udah B. Bisa berubah-ubah gitu ya, cepat. Berubah-ubah cepat. Kalau kita bilang bahasa bagusnya itu agile mindset. Itu bahasa bagusnya. Padahal bahasa jeleknya mencela-mencela. Itu bahasa kerennya itu. Kalau orang yang kita cintai melakukan itu, kita bilang agile emang dia. Tapi kalau kita benci sama dia, mencela-mencela di bocah. Saya suka sama kamu tuh lincah. Yang A belum selesai kamu pindah ke B gitu kan. Tergantung kita sama dia suka atau enggak. Gitu ya. Dalam hati aja tapi ngomong ya. Makanya beda tipis katanya antara hemat sama kikir. Apa tuh? Ya kalau orang yang kita cintai yang melakukan itu kita bilang itu hemat gitu. Tapi kalau kita benci sama dia itu kikir orang itu gitu. Oke. Ya jadi kalau kita suka sama orangnya kita bilang dia itu sigap. Tanggap. Tapi kalau kita nggak suka sama dia kita bilang gerusa-gerusu. Gak dipikir. Jadi lain waktu kita bahas yang gini. Oke, thank you by the way. Bentar, gue belum kelar, baru 2 nih inter. Iya, artinya gini, menyikapi hal itu tadi, ini kan, kondisi yang terjadi hari ini, seperti gue bilang tadi, kita nih angkat kasus ini, kan kita pengen dong bahwa apa yang dihadapi sama mereka, ini tuh kita kayak ngasih obat, dan kan tidak semudah itu kan. Dari apa yang lu sampaikan tadi, mungkin kan ini akan memunculkan pertanyaan baru nih, sebetulnya gitu. Ya, nah sekarang ke ini dulu kan, tadi kelemahan nih. Jadi kalau eksperimental kelemahannya adalah bisa jadi potensi salahnya besar ya, karena dia suka mencoba hal baru tanpa deep thought on that. Yang kedua orang logical, orang logis itu asal semuanya masuk di akal dia. Jadi it can be perlu waktu, karena kadang kalau istilah gue gini, tidak semua segala sesuatu itu akal kita bisa nyerap ya. Maaf ini kadang beberapa teman bilang begini, itu nggak masuk akal. Terus gue bilang, bukan nggak masuk akal kali, mungkin akal lu aja belum masuk gitu. Jadi span pemahaman kita mungkin tidak cukup untuk memaksa ini masuk ke logika gue. Nah ini teman-teman yang itu juga harus span knowledge-nya harus timbang. Kurang begadang. Ya kurang. Kalau istilah gue tidurnya kurang malam gitu ya, minum kopinya kurang hitam gitu, mainnya kurang jauh. Memang itu kalimat-kalimat yang satir tapi tidak enak, tapi itu bisa jadi masukan. Cepat ya. Kalau yang people itu apa? Kelemahan orang people itu adalah dia gampang berubah mengikuti apa yang sedang terjadi. Bisa jadi tidak dilandasi alasan yang sangat kuat, sekedar ingin menyenangkan teman gitu. Jadi manusia yang yang permisif, altruis gitu. Pokoknya yang lain senang, gue sih oke. Dan kadang dia tanpa sadar mengorbankan kepentingan dirinya hanya untuk menyenangkan orang lain. Yang terakhir orang analytical itu orang yang remnya terlalu pakem ya. Semuanya diteliti semua detail sehingga balik lagi contoh seperti orang menembak burung terlalu lama dikeker sampai ke spesifik gitu, begitu ditembak momentumnya hilang, burungnya ternyata sudah kabur. Jadi potensi benarnya tinggi tapi kehilangan momentumnya tinggi.
Nah, simpelnya begitu. Jadi ada 4 itu yang harus kita kenali ya. Aku itu termasuk yang mana? Kita punya 4-4-nya kan? Iya, balik lagi. Manusia itu dikasih 4-4-nya, tapi dominasi. Ya, apa ya? Kalau angka itu seberapa tinggi itu beda-beda. Oke. Dan kita punya potensi untuk berubah juga tapi kan ya. Pasti dong. Nothing endures but change kan. Tak ada yang abadi kecuali perubahan. Termasuk itu juga bisa berubah. Gitu. Oke, lu mau ada tambahan lagi sebelum kita tutup? So far oke. Jadi teman-teman sekali lagi, I encourage untuk kalau memang kayaknya saya butuh tambahan penjelasan tentang yang 1, yang 2 silakan di komen aja. Iya. Nanti gue jawab insya Allah ya di konfirmasi. Di program konfirmasi. Oke, thank you bro. Ya, Oke, thank you. Teman-teman, kita baru saja membahas topiknya itu boleh nggak gue bilang bahwa ini adalah change preference? Ya, boleh. Jadi change preference itu adalah kecenderungan seseorang manakala dia melihat adanya sebuah perubahan. Seperti yang Bagio bilang tadi, ada orang yang melihat di depannya itu ada perubahan, tapi dia banyak mikir. Tapi ada juga yang bahkan nggak ada perubahan pun dia menginisiasi perubahan bahkan. Ya. Itu ada juga orang yang melihat orang banyak, ya kan, dia percaya dengan orang banyak. Ternyata meyakinkan orang ini ada juga dengan cara ya dia masukin ke dalam sebuah lingkungan yang sudah melakukan sebuah kebiasaan baru dan kemudian dengan mudah orang itu bisa ikut berubah. Dan yang terakhir yang paling susah itu adalah ada jenis orang yang butuh diyakinkannya itu dengan fakta, data yang betul-betul mendalam, ya kan? Maka di sini contoh konkret, perlu contoh data konkret, detail, bahkan. comparative analysis. Nah, sehingga kalau disimpulkan ya apa yang kita bahas hari ini, bahwa setiap orang yang mau berubah tidak semudah itu, tetapi ada juga orang yang berubahnya dengan sangat cepat. Maka teori yang disampaikan sama Bagio tadi disebut dengan change preference. Setiap orang punya kecenderungan dalam menghadapi atau menyikapi perubahan. Yaitu adalah ada orang yang jenisnya eksperimental, kemudian logical, social, dan analytical. Elsa, ingat-ingat teorinya namanya Elsa, dari Dr. Ned Hermans. Nanti silakan teman-teman browse di googling sajalah nanti kira-kira kalau pengen in-depth lagi, lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, Anda yang mana satu? Nah, silakan nanti direnungkan, lihat apa yang tadi disampaikan sama Bagio, ya kita renungkan kira-kira yang mana satu sih saya, kira-kira gitu. Ya, oke. Dari saya dan Bagio hari ini itu aja dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi silahkan komen ya. Any concern, pertanyaan silahkan dilayangkan di kolom komen nanti. Boleh pertanyaan, boleh statement, anything ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Setiap pertanyaan nanti akan kita balas atau kita jawab dalam program konfirmasi yang akan disampaikan sama Bagio. Dari saya itu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain pertemuan. Thank you bro. Thank you.